Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara, kita di dalam 2 minggu ini kita akan merenungkan 2 minggu ini Saudara. Serinya ada 2 yaitu bicara soal kasih. Jadi 2 minggu ini kita akan merenungkan tentang kasih dan ini menjadi hal yang penting dalam hidup orang Kristen Saudara. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali kita mungkin bertanya sebagai seorang anak Tuhan, apa sih yang paling penting dalam hidup orang Kristen? Apa sih yang paling benar? Apa sih yang paling rohani dalam hidup orang Kristen? Tolok ukurnya apa? Standarnya apa? Waktu seorang itu disebutkan anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang sejati. Saudara, Tuhan Yesus pun pernah ditantang dengan pertanyaan ini, saudara. Di dalam zaman Tuhan Yesus, saudara, ada 613 perintah atau aturan. Saudara bayangin, 50 aturan saja mungkin sudah luar biasa susah. Di zaman Tuhan Yesus ada 613 aturan, saudara. Dan Yesus ditantang oleh guru-guru agama. Tuhan, hukum apa yang paling penting dari sekian banyak itu? Nah, saudara, kita akan mendapatkan jawaban Tuhan Yesus. Mari kita buka Bapak Ibu dari Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Kita akan baca bertanggapan Bapak Ibu. Hari ini kita akan buka beberapa bagian firman Tuhan. Kita buka pertama dulu Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Saya baca ayat 36, Bapak Ibu 37. Nanti yang terakhir itu sama-sama ayat 40 ya. Sudah ketemu? Katakan amin. Baik, yang di rumah juga menyimak. Matius pasal 22 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Ini pertanyaan para ahli Taurat, guru agama, saudara. Guru, pertanyaan pada Tuhan Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Silakan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bersama-sama, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lihat Bapak Ibu ya, dari seluruh hukum Taurat yang begitu banyak, Tuhan rangkum hanya dengan 2 hukum ini, saudara, atau aturan ini. Pertama, love your God, kasihi Tuhanmu dengan hati yang penuh, jiwa yang penuh, kekuatan yang penuh, total habis mengasihi Tuhan. Kedua, love your God and love your sesama, saudara, neighbors. Kasihi sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dari sekian banyak hal yang bisa Tuhan jawab dengan 2 hal ini yang paling utama bagi setiap kita. Saudara, kita perlu menyadari bahwa kasih itu adalah fondasi utama, saudara. Ya, kasih adalah fondasi utama. Tuhan Yesus menegaskan dengan 2 kalimat itu menunjukkan semua ajaran apapun itu perintah apapun, ya, Bapak Ibu. Pengajaran apapun tentang yang diajarkan dalam hidup orang Kristen, semuanya harus bergantung pada kasih. Mengapa Bapak Ibu? Karena kasih adalah fondasi utama kayak bangunannya Bapak Ibu ya. Bangunan kalau tidak ada fondasi, tidak bisa bangun apa-apa. Atau kalau ada fondasi, fondasinya rapuh, tidak kuat, bangunan di atasnya juga, apa Bapak Ibu? Nggak kuat. Nah, kita bersyukur saudara pembongkaran gereja udah selesai, nanti berlanjut dengan pembangunan. Bapak Ibu jangan heran kok nggak bersih, memang kita nggak bersih, bongkar habis. Jadi fondasi tetap ada. Fondasi di bawahnya itu kuat sekali Bapak Ibu. Sehingga mau bangun 2-3 lantai di atasnya, nggak usah ragu. Mengapa? Fondasinya itu kuat. Sama kayak hidup orang Kristen. Fondasi hidup orang Kristen yang pertama dan terutama adalah kasih. Katakan 1, 2, 3 saudara. Kasih. Katakan kasih sekali lagi 1, 2, 3. Kasih. Fondasi utama dalam hidup orang Kristen. Bahkan Tuhan ngomong, orang Kristen, kita yang di rumah juga, mungkin engkau punya banyak karunia. Ya, bisa main musik, pinter melayani lah, luar biasa apapun lah, nyanyi bagus, pembesukan bagus, rajin doa, pokoknya talentamu banyak lah di atas panggung atau di bawah panggung.
Engkau mungkin punya banyak pengetahuan yang luar biasa. Ya, engkau punya banyak hal pencapaian dalam hidup yang luar biasa. Bahkan kalau engkau berkorban pun kau luar biasa terkenal, suka memberi, berbagi. Tapi without love, tanpa kasih, semua itu nothing, tidak ada artinya, nol kata Tuhan. Di mana Tuhan pernah menyinggung bagian ini? Kita buka lagi Bapak Ibu ya. Dari bagian 1 Korintus 11, 13 ayat 1 dan 3. Kita buka bagian firman Tuhan ini 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan 1 sampai 3. Bapak Ibu, pagi ini kita akan banyak buka Alkitab. Ya, mewakili pembacaan nanti akan Musut tunjuk beberapa orang. Tapi bagi ini kita baca bersama-sama dulu. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3 menunjukkan tanpa kasih semuanya itu sia-sia. Kita baca 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wow, Bapak Ibu. Siapa sih di sini yang punya bahasa penguasaannya banyak? Kita mungkin nggak banyak ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Chinese mungkin 3. Dosen saya di seminari dulu bisa sampai 7 bahasa. Kita kadang ikut media sosial, ada orang bisa sampai belasan bahasa. Hebat ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang, kau pinter ngomong, tapi kau tidak punya kasih, tidak ada artinya. Kau bahkan punya iman yang sempurna. Ngomong sama gunung, pindah. Gunungnya pindah sudah. Mujizat hebat, satu kota gempar karena hebatnya imanmu memindahkan gunung. Atau saudara berdiri di tepi Sungai Musi, terbelahlah Sungai Musi, terbelah saudara. Sampai yang orang-orang yang punya ketek kebingungan saudara ya. Kenapa tiba-tiba terbelah Sungai Musi? Wah, karena ada saudara berdiri. Wah, hebat sekali nih, luar biasa nih. Dari jemaat gereja mana ini? Oh, GFCC katanya begitu saudara ya. Hebat, luar biasa. Tapi kalau saudara tidak punya kasih, tidak ada artinya. Bahkan kau berkorban, kau rajin memberi, berderma, bahkan menyerahkan yang terbaik dalam hidupmu, tapi tidak punya kasih, tidak ada artinya. Nah, ternyata kasih itu saudara dalam hidup kita harus menjadi alasan dari semua hal yang kita lakukan. Amin. Kasih itu fondasi utama. Nah, bulan Januari kita telah merenungkan kingdom living, hidup dalam pemerintahan Tuhan. Kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk mempunyai kebenaran, apalagi saudara, damai sejahtera, dan sukacita. 3 hal ini pun saudara harus dibungkus oleh kasih, didasari oleh kasih, semuanya hanya dengan tujuan kasih. Mengapa saudara? Kalau kita punya kebenaran tanpa kasih, ya saudara ya, kasih kebenaran itu akan membuat kita jadi lebih cenderung menghakimi, bukannya memulihkan. Contohnya apa saudara? Seperti seorang dokter, ini Bapak Ibu ya. Datang pasien, lalu dokternya menyampaikan kebenaran. Engkau ini sakit. Sakit ini karena kelalaianmu, kau tidak jaga makan, tidak olahraga, pola tidurmu salah, pokoknya kau salah lah. Sampai kau jatuh sakit. Sudah, tanpa memberikan obat, tanpa membalut luka, apa yang terjadi? Pasiennya pulang, tidak bawa kesembuhan. Dia terima kebenaran, tapi dia tidak terima kasih yang menyembuhkan. Bukannya tambah sembuh, malah tambah sakit. Kebenaran yang dokter sampaikan justru menghakimi perilakunya yang salah, tapi tidak membalut luka-lukanya. Tuhan pernah singgung ini. Kalau kau tidak punya kasih, kasih tidak menjadi fondasi utama, kebenaranmu akan berubah menjadi senjata yang menghakimi orang lain. Bapak Ibu, Musa minta maaf tidak cantumkan di sini. Sebut secara lisan, kita buka Yohanes pasal 1 ayat 17. Yohanes pasal 1 ayat 17.
Musab tunjuk satu orang deh, bacakan bagi kita semua. Suaranya besar dan lantang. Boleh Hangga bangkit berdiri, bacakan dengan suara jelas dan lantang. Yohanes pasal 1 ayat 17. Silakan. Amin. Terima kasih Hangga. Bapak Ibu lihat, kasih karunia dan kebenaran harus jalannya bareng-bareng. Betul ya Bapak Ibu ya? Hanya kebenaran saja tanpa kasih, itu pertama tidak datang dari Tuhan, dan yang kedua menjadi senjata. Sampaikan kebenaran dengan kasih. Kita sudah belajar itu dari Kingdom Living, kebenaran harus didasari kasih. Apalagi saudara, damai sejahtera, bukan? Kita belajar juga dari bulan lalu. Damai sejahtera tanpa kasih akan membuat kita lari kepada sikap kompromi. Kita menghidupi satu sikap menghindari konflik. Tidak apa-apa deh. Tidak usah sebut kebenarannya, tegur orang. Seperti apa contohnya Bapak Ibu? Contohnya kita atasan nih. Kita punya bawahan, perilakunya tidak benar, datang telat, kerja tidak becus. Tapi kita dosa tegur dialah. Mengapa? Aneh ini atasan. Padahal dia punya power, dia punya pengaruh, dia boleh tegur, ini bawahannya, dia yang kasih gaji. Tapi dia punya perilaku jaga kedamaian, tanda petik saudara. Tidak usah ribut. Atau kedua, tidak enak hati sama ini orang. Jadi saudara, dia ngejar kedamaian yang semu. Dia tidak mau menyatakan kasih yang menegur saudara. Dia biarin sikap itu terus berulang. Perilaku yang buruk dari bawahannya ini. Akhirnya timnya jadi kacau. Tidak punya respek sama atasan. Dan merusak perusahaan. Mengapa saudara? Kasih ini kasih yang semu. Hanya kejar damai saja. Tapi tidak mau menegur. Nah saudara, ternyata kasih pun penting supaya hadir damai sejahtera yang sejati. Kebenaran, damai sejahtera. Dari mana firman Tuhan kalau kita lihat bagian ini saudara? Kita buka yang kedua, Efesus pasal 4 ayat 15 Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 4 ayat 15. Boleh minta Ibu Linda bacakan untuk kita? Efesus pasal 4 ayat 15. Silakan berdiri Ibu Linda. Efesus 4 ayat 15. Kita menyimak Bapak Ibu. Ini bagian firman Tuhannya. Silakan. Amin. Terima kasih Ibu Linda. Bahwa kita mengejar kesatuan tubuh Kristus. Sampaikan kebenaran, damai sejahtera Allah hadir. Tapi jangan lupakan kasih. Yang berani menegur, mengubahkan orang dengan apa yang kita katakan. Bukan cuma kebenaran yang butuh kasih. Damai sejahtera butuh kasih. Ya saudara, sukacita pun butuh kasih. Saudara, mengapa? Sukacita akan menjadi dangkal kalau kita tidak memegang kasih. Tapi hanya bergantung pada situasi. Kita lupa kasih yang sejati adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sukacita kita yang sejati hanya kita dapat dalam relasi kita dengan Tuhan. Saudara, sukacita yang dangkal. Bapak Ibu dengarkan, sukacita yang dangkal, yang semu, yang tidak sejati itu kayak balon. Ya, balon seperti balon yang dalam keadaan yang baik, kita tuh dalam keadaan yang baik, balon kita mengembang, sukacita kita mengembang. Tapi bertemu dengan keadaan yang menusuk hati, kekecewaan, tekanan, ya, situasi luar yang tidak ideal, balonnya pecah. Mengapa? Sukacita model begini, sukacita yang bergantung pada keadaan. Tapi kita didorong oleh firman Tuhan. Sukacita kita bukan dari situasi, tapi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita menyadari God is present, Tuhan itu hadir. Kita tahu bahwa Dia pegang kendali dalam hidup kita. Dia bisa pakai keadaan yang buruk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Dan sukacita kita karena Tuhan. Apa firman Tuhan yang mendasar ini? Kita buka lagi Bapak Ibu. Mazmur pasal 16 ayat 11. Mazmur pasal 16 ayat 11. Persilakan Bapak Ferry membacakannya bagi kita semua. Mazmur pasal 16 ayat 11. Kita melihat sukacita orang Kristen itu karena Tuhan, bukan karena yang lain. Silakan Bapak Ferry berdiri.
Amin. Terima kasih Bapak Ferry. Bapak Ibu lihat, di hadapanmu Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Kalau engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada hidup kita yang sempurna, bukan? Tidak ada yang ideal. Sebutkan satu hari hidupmu berjalan sempurna dari pagi sampai malam. Tidak ada. Pasti ada yang tidak ideal. Tapi waktu kita punya kasih yang mendalam kepada Tuhan, segenap hati, jiwa, kekuatan akal budi, kasih Tuhan mengalir, saudara, menguatkan kita. Sukacita kita tidak pernah kering. Situasi boleh mengecewakan kita, tapi engkau tetap berdiri teguh strong, saudara. Tidak kehilangan damai sejahtera, kebenaran dan sukacita yang sejati. Karena hubunganmu dengan Tuhan, fondasimu itu tetap ada. Tidak pernah hilang. Nah, fondasi ini dua hal itu, saudara. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita pada sesama. Kasih adalah fondasi paling utama. Kalau orang Kristen tidak punya ini, akan rapuh hidupnya. Tidak punya kasih. Yang pertama, kasih fondasi yang utama. Yang kedua, kasih adalah tanda utama orang percaya. The main sign, tanda utama yang paling penting dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian yang kita baca, Tuhan Yesus berkata, kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Saudara, dalam bahasa Yunani, kasih ini punya empat akar kata, saudara. Ya, kita orang Chinese aja, bukan akar kata, tapi dalam penyebutan pun bisa berbeda arti. Saudara tahu angka 4 itu orang Chinese bacanya berapa, saudara? Hah? Hati-hati saudara salah baca nanti. Salah sebut. Apa? Si. Angka itu, saudara, angka 4 mirip dengan sebutan mati, saudara. Betul? 4 yang benar itu bacanya gimana, saudara? Siapa yang paling Chinese di sini, saudara? Ai Mimi, bisa? Pak Edi. Bukan kalau dead gimana, Pak? Saudara mirip-mirip nian. Betul ya? Kok Adam bagaimana? Kok Adam paling tahu biasanya Chinese. 4 gimana kok? Kalau mati? Nah, agak susah bedain, saudara ya. Saking miripnya. Tapi kalau kita orang Chinese tahu bahwa penyebutan pun bisa beda. Kalau penulisan ada semacam tanda di atas, saudara, menunjukkan dia nadanya kemana, nadanya ke bawah. Setahu saya begitu, saudara. Saya kurang tahu detail. Kita ucapan orang Chinese aja, satu angka bisa mirip dengan makna yang lain. Nah, di dalam akar kata Yunani, kasih itu punya 4 jenis, saudara. Ada berapa, saudara? Kita lihat ya. Yang pertama, kasih eros, yaitu kasih yang romantis, saudara. Lebih kepada keromantisan, ketertarikan seksual, saudara. Itu eros. Ya, saudara. Yang kedua, kasih filia. Dalam akar kata Yunania, filia, saudara, itu kasih persahabatan. Yang ketiga, storge, itu kasih dalam family. Nah, kok 3, Musa? Satu lagi mana? Katanya 4. Satu lagi, saudara, ini yang dipakai Tuhan. Tuhan tidak pakai 3 kata ini. Tuhan pakai satu lagi. Namanya agape. 1, 2, 3. Apa, saudara? Apa? 1, 2, 3? Agape. Waktu Tuhan pakai kasihilah Allahmu, kasihilah sama manusia. Tuhan pakai kata agape, kata benda. Tuhan jadikan kata kerja agapao. Artinya apa, saudara? Tuhan punya arti. Kopi kata ini aku pakai dalam hal kasih, kata Tuhan. Kata ini agape, agapao kata kerjanya. Artinya kasihmu bukan karena keromantisan, bukan karena ada hubungan status keluarga, ya, bukan karena persahabatan saja. Persahabatan bisa retak, tapi kasihmu berasal dari keputusan kehendakmu, komitmenmu untuk mengasihi total demi kebaikan orang lain, dan unconditional, saudara, tanpa syarat. Tuhan pakai kasih dengan kata ini, agape. Waktu engkau, hai jemaat GKIP yang di rumah dan di gereja, mengasihi Tuhan, kau mengasihi Tuhan dengan agape, kata benda ini, saudara. Mengasihi Tuhan dengan total.
dengan tanpa syarat, demi kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan. Mengasihi sesama juga demikian, saudara. Dengan kasih yang agape, saudara. Kenapa Tuhan pakai dua kata ini? Agape kepada Tuhan, agape kepada manusia. Menunjukkan, saudara, kasih ini Tuhan pada manusia tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau harus mengasihi manusia. Amin. Kalau engkau mengasihi Tuhan, saya ulangi sekali lagi, engkau harus mengasihi manusia yang ada di sekitarmu. Saudara, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Bagaimana mungkin engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau engkau tidak mengasihi sesamamu yang kelihatan? Dan itu adalah tanda bahwa engkau adalah murid-murid Tuhan. Ini ciri utama orang Kristen, saudara. Kau tidak kehilangan kasih. Kasih dan kasih dan kasih. Saudara, Bapak Ibu, kita masing-masing ini punya ciri khas. Ya, setiap kita yang datang ini unik dan istimewa. Setiap kita ini punya ciri khas. Fisik, pembawaan, kebiasaan, kita punya ciri khas. Coba Musa minta izin ya. Minta izin ini, ambil contoh. Saudara tebak ciri khas orang ini apa di gereja kita? Boleh ya? Musa minta izin contoh. Bapak Erik, boleh berdiri sebentar Bapak Erik? Bapak Ibu lihat, ciri khas Bapak Erik ini apa yang membedakan kita semua di tempat ini, saudara? Apa, saudara? Apa, saudara? Kumis? Sebentar Pak Erik, tetap berdiri supaya kita lebih detail perhatikan. Bapak Ibu setuju? Masa hanya itu, saudara? Gara-gara saudara para laki tidak punya kumis, saudara bilang itu. Ada lagi ciri khas yang lain? Tinggi. Ada lagi, saudara? Putih? Mengaku putih, Pak Erik? Oke, kasih tepuk tangan untuk Pak Erik, saudara. Silakan duduk, Pak. Ciri khasnya, saudara. Beliau seperti ini. Kumis. Ya, mungkin tidak semua orang kita memilikinya. Yang kedua, jangan cuma laki-laki dong, Muse. Yang perempuan juga, yang kita kenal di tempat ini. Ibu Mimi boleh berdiri? Silakan berdiri Ibu Mimi. Ciri khas AI Mimi atau Ibu Mimi apa, saudara? Fisik. Fisik dulu, saudara. Kecil mungil. Ada lagi, saudara? Oke. Hidup ini cirinya bukan hanya penampilan fisik. Bicara soal sikap atau pembawaan. Apa ciri khas beliau? Ceria. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Always happy, saudara. Ya, jarang sekali ketemu dengan wajah cemberut ini. Ini luar biasa, saudara. Dalam pergumulan sakit pun tetap ceria, sukacita, puji Tuhan. Keceriaannya. Makanya AI jangan heran. Gereja waktu AI tidak datang jadi sepi suasananya. Jadi tolong datanglah setiap minggu AI. Saudara tahu, ada orang-orang ke gereja. Dia tidak buat apa-apa pun, dia cuma datang pun sudah jadi berkat, saudara. Saudara setuju? Ada orang-orang yang kita lihat, mungkin kita punya pergumulan, aduh berat. Tapi lihat AI ini atau ibu ini, kita tahu pergumulannya, dia tetap ceria, luar biasa ini. Menguatkan kita, memberkati kita. Tanpa dia ngomong, tanpa dia khotbah kayak saya, just datang aja, saudara. Sudah be a blessing. Kasih tepuk tangan untuk ibu ini. Setiap kita punya ciri khas. Hamba Tuhan yang khotbah juga punya ciri khas, saudara. Setuju ya? Pendeta Lukas, Pastor Lukas, kalau khotbah mendalam, sangat penggaliannya bagus. Pastor Christine khotbah, artikulasi jelas, hangat. Muse Mingming khotbah tidak jauh dari stand up comedy, saudara. Banyak bilang, Muse, kalau kau tidak jadi pendeta, kau jadi stand up comedy. Kenapa saya suka bercanda, saudara? Nah, kita punya ciri khas. Bukan untuk bersaing, tapi untuk melengkapi. Ingat, saudara ya, sebagai umat Tuhan, dengarkan, pelayan Kristus juga dengarkan, aktivis juga dengarkan, volunteer dengarkan. Dalam melayani Tuhan, tidak boleh ada jiwa bersaing. Spiritmu bukan bersaing, tapi spiritmu apa? Melengkapi. Dengerin, ini penting. Karena banyak orang dalam umat Tuhan, tubuh Tuhan, semangatnya itu
Siapa yang paling hebat? Jangan, saudara. Anak Yud juga dengerin, jangan. Semangatmu melengkapi. Gimana saya, si Ming Ming ini, bisa melengkapi Musa Unlock, Pastor Christine? Mereka juga melengkapi saya. Apa yang terjadi? Waktu itu terjadi unity-nya tambah kuat, kesatuan tambah kuat. Ajarin ini di perusahaan juga, bawahan. Kalian jangan saling jatuhin, saling melengkapi. Sehingga toko ini, perusahaan ini lebih kuat. Kalau perusahaan lebih kuat, insentifmu juga lebih besar, gajimu lebih besar. Tapi kalau kalian pecah-pecah, omset menurun. Betul saudara? Kita ajarin. Nah, waktu kita dipanggil dalam hal kasih pun, kasih itu harus menjadi ciri utama kita. Saudara yang terkenal sebagai umat Tuhan, bukan karena ibadah gereja kita hebat, musik kita bagus, ada makan, ada minum, bukan. Bahkan bukan karena salib yang kau pakai atau gantung atau tulis posting, bukan. Tapi hidupmu menunjukkan kasih. Saudara, yang paling penting panggilan Tuhan, lebih daripada apapun, kau punya kasih. Bapak Ibu di antara kita, mungkin mengukur diri tidak kaya-kaya banget, ya, hidupnya biasa-biasa. Mungkin di antara kita mengukur diri rumah tangga kita tidak benar-benar sempurna kayak orang lain. Mungkin mengukur diri tidak jadi bapak yang benar-benar bagus, anak yang benar-benar bagus kayak orang lain. Kita ini mungkin mengukur diri biasa-biasa, penampilan juga biasa. Bagi Tuhan, yang penting saudara, engkau itu hebat, bukan yang di luar dengan segala penampilanmu, tapi bagaimana engkau punya kasih. Sehingga waktu orang lihat Sun Li, orang cerita, cak mana kau menurut kau Sun Li itu? Wow, dia itu orangnya sabar. Sabar itu kan kasih, saudara. Betul ya? Tanya ke keluarganya lagi, istri, bapak, ibu, mertua. Bagaimana Sun Li ini? Wow, Mose. Dia ini orangnya murah hati. Murah hati ciri apa, saudara? Kasih. Tanya lagi, gimana kalau konflik Sun Li ini menanganinya? Wow, dia ini tidak menyimpan kesalahan, bukan pemarah. Itu kan ciri kasih. Sehingga satu hari Sun Li di rumah duka, semua orang berkumpul, nangis, sedih. Apa yang mereka kenang dengan saudara? Wah, sedih kehilangan Sun Li. Ini contoh saja Sun Li ya, sedih. Sedih kenapa? Saudara dikenang, Sun Li dikenang sebagai orang yang punya kasih. Bapak Ibu, kalau satu hari, Yo Itien, satu hari kita meninggal dunia, kita ini mau dikenang sebagai apa? Sebagai orang yang kaya, orang yang punya pengaruh, atau apa saudara? Saya tidak katakan kaya, pengaruh tidak penting, kesuksesan tidak penting, bukan. Tapi yang di akhir kehidupan, yang menyentuh hidup banyak orang sekitar kita, waktu mereka mengenal ciri kita sebagai orang Kristen, waktu kita mengasihi Tuhan dengan luar biasa, dan mengasihi sesama dengan juga luar biasa. Semua orang tidak rela, waduh Sun Li sudah tidak ada lagi. Padahal dia itu jempol loh, luar biasa itu kasihnya. Puji Tuhan saudara. Saudara, izinkan saya pakai satu contoh. Sampai hari ini saudara, almarhum rekan kita yang sudah meninggal dunia yaitu Yusuf Andreas Titi, saudara ya, kita kenal. Sampai hari ini kalau di Komsel cerita, bukan karena dia pengusaha korden. Bukan karena dia punya mobil apa. Bukan karena dia jago main bass, saudara. Betul? Bukan karena dia penampilannya diberkati Tuhan, berkembang, saudara, gemuk begitu. Bukan. Saudara tahu, waktu di Komsel cerita, ini saya saksi yang mendengar langsung. Mereka sharing, siapa di antara kita yang diberkati di GFCC? Mereka banyak yang menyebut nama almarhum ini, Titi. Kenapa, saudara? Karena dia kasihnya luar biasa. Sakit pun masih bisa perhatiin orang. Luar biasa, saudara. Ya, sabar. Tidak sempurna, kadang bisa marah, tapi dia mengusahakan itu. Nah, orang model begini, saudara, kita akan kagum, salut, dan juga pasti diperkenan Tuhan. Waktu ciri utamanya adalah kasih. Sehingga orang yang ditinggalkannya akan diberkati hidupnya karena kasihnya. Ciri utama Titi almarhum adalah kasih. Nah, saudara, biarlah engkau dikenang dalam keluargamu, relasimu, apapun. Mungkin kau mengalami konflik, ketegangan, masalah. Kau juga tidak sempurna.
mengelola emosi segala macam, tapi jangan kehilangan kasih. Itu ciri utamamu. Terus yang terakhir, yang ketiga, kasih bukan hanya fondasi, kasih hanya tanda utama, tapi kasih itu bicara juga mendahului ketaatan. Mendahului ketaatan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dahului. Saudara, bagaimana kita bisa mengasihi? Hanya terjadi waktu kita membiarkan, kita mengalami dulu kasih Tuhan. Roma 5 ayat 5. Nanti Bapak Ibu boleh baca pribadi di rumah. Roma 5 ayat 5 mengatakan, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya kita sanggup mengasihi orang lain, terutama dan pertama kita sudah mengalami kasih Tuhan dulu. Saudara, tidak mudah loh mengasihi orang lain, betul enggak? Apalagi orang itu sulit untuk dikasihi. Karakternya sulit, dia sudah melukai hati saya. Padahal tidak ada 3 halangan waktu orang mengasihi. Yang pertama, saudara, ada luka hati. Kau pernah terluka? Pernah kecewa? Itu menjadi tembok, saudara, yang seakan tidak kelihatan memang, tapi menghalangi engkau. Bukan kau tidak mau mengasihi, bukan tidak mau. Tapi engkau rasa kesulitan, pernah dilukai oleh orang itu, dikecewakan oleh dia, disakiti oleh dia. Apalagi menghentikan kita selain luka hati, namanya rasa bersalah. Siapa yang tidak pernah gagal di masa lalu? Setiap kita pernah gagal di masa lalu. Semakin buruk kejadian di masa lalu, semakin kita dihantui, sehingga kita takut melangkah, takut mengasihi lagi, saudara. Kita memilih untuk menutup diri. Mengapa? Karena takut salah lagi. Terus dihantui oleh perasaan masa lalu. Apalagi saudara, yang membuat kita kadang susah mengasihi adalah kita tidak bersandar kepada Tuhan. Kita bersandar pada kekuatan sendiri, saudara. Tapi ada waktunya kita bisa capek, betul ya? Kita bisa lelah. Kita punya keterbatasan juga sehingga mempengaruhi kasih kita pada orang lain. Saudara, saya mendapati, ini cerita pribadi. Saya mengasihi keluarga, saudara, mengasihi orang-orang terdekat. Tapi ada waktunya, waktu saya kurang tidur. Waktu saya sedang banyak tekanan pikiran, kadang-kadang kasih itu jadi kayak berhenti, saudara. Apa yang terjadi? Kasih itu diganti dengan emosi yang marah. Bapak Ibu, saya tanya, sanggupkah kita mengasihi orang terdekat, keluarga, waktu engkau sedang capek bukan main? Bisa tidak, saudara? Albert bisa? Waktu kau lagi capek bukan main, terus orderan lagi tidak berjalan baik, ada hambatan dalam distribusi barang yang dipesan, lagi ada masalah di gawean, badan sudah capek, lalu istri dan anak membutuhkan kasih. Bisa dengan gampang, Albert? Sulit. Tidak mudah, saudara. Betul? Jadi ada waktunya bersandar dan kekuatan sendiri pun tidak gampang mengasihi orang lain. Ditambah luka hati, ditambah rasa bersalah, wah itu jadi kombinasi yang komplit menghentikan kita untuk taat kepada Tuhan dalam hal mengasihi. Nah saudara, kita mau taat kepada Tuhan, harus bersandar kepada Tuhan. Harus minta Tuhan terus penuhin hatiku dengan kasih-Mu, sehingga semua tantanganku ini bisa kulewati Tuhan. Saudara, mujizat Tuhan itu ya dan amin. Setuju Bapak Ibu? Mujizat Tuhan itu ya dan amin. Tidak hanya terjadi di masa lalu, masa lampau, masa Alkitab, tapi juga masih terjadi di zaman ini. Kuasa Tuhan yang ajaib. Tapi seringkali Tuhan tidak lakukan mujizat yang langsung sehingga luka hatimu sembuh. Problemmu hilang mendadak, engkau selalu segar bugar, kadang masih punya sakit di tubuhmu. Tapi waktu engkau terus berjalan, diproses oleh Tuhan, terus saja taat kepada Tuhan. Mengapa? Karena kau mengalami kasih Tuhan secara pribadi. Setiap pagi, sepanjang hari, saudara, Tuhan penuhi aku dengan kasih-Mu. Dekat dengan Tuhan, saudara. Sehingga tantangan apapun yang ada di depanmu, tidak menghentikanmu untuk mengasihi. Seperti Yesus. Yesus pernah dikhianati. Setuju Bapak Ibu ya? Yesus pernah merasakan lelah. Setuju? Setuju. Yesus pernah menderita bukan main di kayu salib. Setuju? Pasti kita setuju. Semua itu diceritakan di Alkitab. Tapi semua tantangan itu tidak menghentikan kasih Tuhan, saudara. Mengapa?
Dia terus terhubung dekat dengan Bapa di sorga. Sehingga segala situasi, luka hatinya oleh pengkhianatan, kelelahannya, penderitaannya, tidak menghentikannya akan kasih Tuhan. Bapak Ibu, kasih mendahului ketaatan. Kalau kau mencintai Tuhan, kau akan taat kepada Tuhan. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau akan mengasihi Tuhan tidak hanya di hari Minggu saja, tapi juga dari Senin sampai Sabtu. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau tidak hanya di gedung gereja saja, tapi di luar gereja. Kau akan jadi orang Kristen. Saudara, kalau di gereja, semuanya akan seakan otomatis jadi anak-anak Tuhan yang baik. Tapi orang kenal kita paling penting, yaitu di luar gereja. Semakin kau dan saya mengalami kasih Tuhan, semakin ketaatanmu akan menjadi sesuatu yang alami engkau bawa. Bukan kau terpaksa. Mengapa? Tuhan sudah mencintai aku, selamatin aku, pelihara hidupku 30-40 tahun. Banyak jalan buntu yang Tuhan bantu aku jalan keluarnya. Aku boleh ada hari ini karena kemurahan Tuhan Yesus. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Bantu aku mengasihi sesamaku. Menunjukkan ketaatanku yang total kepada Tuhan. Saudara, mari Bapak Ibu. Banyak orang, ini yang terakhir. Banyak orang sebenarnya tahu tentang kasih. Tapi gagal mempraktekkannya dalam hidup sehari-hari. Sampai ketemu nanti di hari Senin. Sampai ketemu di hari Selasa, Rabu, dan sampai Sabtu. Bagaimana hidupmu di hadapan Tuhan? Itu yang paling kelihatan jujur. Itu yang paling terlihat jelas. Bagaimana kasihmu dari Senin sampai Sabtu, saudara? Atau tidak usah jauh-jauh, selepas ibadah ini kau kembali ke dalam kehidupanmu pribadi. Bagaimana kasihmu? Mose, saya tidak sempurna. Saya emosi masih jelek. Pikiran masih jahat. Malesnya bukan main. Kadang saya merasa Roh Kudus ada di hatiku, tapi aku cenderung mendengar godaan iblis untuk menyelesaikan masalah ini. Saudara, mari kita kembali kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus menolong kasih Tuhan, menjaga hati, kemurnian kita. Jangan pernah hilang, saudara. Saudara, kita hamba Tuhan juga mengalami banyak tantangan. Tekanan-tekanan dari luar, yang kadang menggoda kita untuk tidak bersikap kasih. Tapi Tuhan selalu ingatkan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Engkau boleh bijak, engkau boleh pintar, engkau boleh mengelola emosimu dengan baik. Tapi jangan pernah hilang kasih, saudara. Ya, jangan pernah hilang kasih dalam hidupmu. Sehingga orang kenal engkau pintar, bijak, hebat, sukses, luar biasa. Tapi jangan sampai mereka lupa puji engkau. Karena engkau punya kasih yang luar biasa di dalam Tuhan. Nilai yang paling utama. Love your God total. Love your neighbors. Sesamamu juga total. Saya tidak akan banyak bicara ini, saudara. Minggu depan, saudara akan diberkati lebih jauh oleh Pastor Christine. Bicara soal ketaatan ini, saudara. Nah, saudara akan diberkati. Tapi mari kita sadari, kasih adalah fondasi utama. Fondasi utama, 1, 2, 3. Kasih adalah tanda utama. Tanda utama, 1, 2, 3. Kasih mendahului ketaatan. Mendahului ketaatan, 1, 2, 3. Di manakah cintamu kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Bapak Ibu, ambil dalam suasana teduh, tundukkan kepala, tenangkan hati, refleksi pribadi di depan Tuhan. Dalam ketenangan, bagaimana kasihmu kepada Tuhan? Menengok kepada apa yang sudah terjadi dari hari-harimu yang lampau, yang sudah dijalani. Apakah Tuhan akan mendapati masih ada kasih yang murni dalam hidupmu? Apakah kasih masih menjadi ciri utama dalam hidupmu? Atau justru hal-hal lain yang menguasai hatimu? Saudara, mari datang, katakan dalam hati, Tuhan, ini aku. Ampuni aku jikalau kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama sudah berkurang. Bukan lagi menjadi ciri nomor 1, entah sekarang nomor berapa. Orang lebih kenal kita bukan karena kasih,
Saudara mari berdoa pribadi, katakan Tuhan tolong aku. Agar ini terus menjadi tanda, fondasi yang penting dalam hidupku. Mari berdoa pribadi, saudara. Bapa dalam sorga, terima kasih mengingatkan kami sekali lagi melalui teladan Tuhan Yesus, melalui jawaban Tuhan Yesus, bahwa kasih adalah yang terutama. Tuhan ampuni kami, bercermin dari kehidupan kami yang lalu. Mungkin kami banyak gagal dalam hal ini. Tapi kami bersyukur Tuhan Kau memberi pengharapan dan kesempatan yang baru bagi kami. Supaya kami terus mengenakan kasih dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dalam perjuangan kami, dalam ketidaksempurnaan kami. Kami akan terus bersandar kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan akan menolong kami melakukan segala hal dengan kasih yang tulus daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.